Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada video ini kita akan melakukan instalasi dan konfigurasi LAMP stack pada Ubuntu 22.04. LAMP adalah singkatan untuk Linux, E-nya Nginx, M-nya MySQL, dan PHP. Kita akan melakukan instalasi Nginx, kemudian MySQL 8 komunitas, dan PHP versi 8.1. Kita juga melakukan instalasi ekstensi PHP dan melakukan beberapa perubahan konfigurasi untuk membuat virtual host, serta kita juga akan memasang sertifikat SSL dari Let's Encrypt yang bersifat gratis ya, untuk koneksi HTTPS ke server kita. Oke, syarat awal adalah kita memiliki servernya dan kita punya akses root atau sudo ke server tersebut. Oke, pertama kita akan buat servernya di Amazon Web Service. Saya sudah login dan kita memilih region Jakarta. Kita akan ke menu instance, kemudian launch instance ya. Klik launch instance. Ini adalah tampilan terbaru ya saat video ini direkam, cara pembuatan EC2 atau virtual machine di Amazon Web Service. Pertama kita buat nama servernya Ubuntu 22.04. Kemudian AMI-nya atau Amazon Machine Image-nya kita pilih Ubuntu, dan ini sudah versi terbaru ya, 22.04 LTS free tier eligible. Kemudian instant type-nya juga T3 micro cukup untuk tutorial ini. Key-pair-nya atau private key-nya sudah kita buat sebelumnya, training 2022, jadi kita pilih saja. Konfigurasi jaringan kita biarkan default, kita hanya memilih security group yang sudah pernah kita buat ya. Kalau tidak salah launch wizard 1 ini sudah mengizinkan koneksi SSH, kemudian HTTP dan HTTPS. Selanjutnya ke storage, kita buat 8 GB cukup dengan tipe general purpose SSD GP2 ya. Kemudian yang lainnya kita biarkan default, kita pindah ke kanan, kita masukkan jumlah instannya cukup 1 ya, dan ini adalah resume dari pilihan yang sebelah kiri kita buat. Oke, kita langsung klik launch instant untuk membuat instan atau VM-nya. Kita cek instannya apakah sudah ready, ke view all instance. Belum muncul ya, kita tekan refresh. Oke, sedang inisialisasi. Kita cek dulu di networking-nya. Nah, kita sudah mendapatkan alamat IP publiknya meskipun ini sementara ya. Ini bersifat dinamis saat VM-nya kita restart atau saat VM-nya kita matikan ya. Kalau restart sepertinya IP-nya tetap. Saat VM-nya kita matikan, kemudian kita hidupkan lagi, maka IP publiknya akan berubah. Jadi ini kita berusaha servernya tidak akan kita restart. Selanjutnya sambil VM-nya inisialisasi, kita ke ini ya, karena kita mau memasang domain atau subdomain pada server ini, maka kita konfigurasi di cPanel kita atau di domain manajemen kita. Kalau di cPanel itu bagian zone editor. Kalau di biasanya beberapa tempat itu biasanya ada hubungannya dengan DNS management atau
manage DNS ya. Mohon disesuaikan di video ini kebetulan, domain yang saya sewa itu menggunakan cPanel. Jadi ke zone editor, kita tambahkan record baru untuk Nginx ya. Karena ini kita menggunakan Nginx dan kita pastekan IP public dari server kita. Add new record. Ini kita lakukan pertama kali ya, supaya saat kita melakukan konfigurasi, melanjutkan konfigurasinya, perubahan domain ini akan dilakukan, apa bahasanya ya, perlu waktu ya, atau istilahnya time resolve atau resolve time untuk DNS itu mengetahui bahwa subdomain Nginx itu nembaknya atau mengarahnya ke server dengan IP ini ya. Oke, sudah kita simpan tadi VM-nya, kita coba cek. Oke, sudah running ya. Selanjutnya VM-nya sudah kita buat, kita akan coba akses dengan user default-nya ya. Oke, kita cari konfigurasi training kita edit IP-nya, oh ini ya. Kita pastekan IP baru, username-nya Ubuntu, default ya untuk instan di AWS yang sistem operasinya Linux Ubuntu, dan kita menggunakan key AWS training ya, yang sudah kita buat sebelumnya. Kita coba connect. Tutorial menggunakan Termius sudah ada videonya ya. Nanti kita akan sertakan di bawah dan di atas video ini. Pilih add and continue. Oke, kita sudah berada di servernya. Kita sudah bisa akses server kita dan kita coba sudo ya. Sudo install htop misalnya. Ada yang kurang. Sudo apt install htop. Oke, htopnya sudah ada dan kita bisa melakukannya dengan perintah sudo. Artinya user Ubuntu ini diizinkan atau sudah menjadi grup sudoers ya di Ubuntu Linux ini. Konfigurasi subdomain sudah kita lakukan. Oke, yang pertama yang selanjutnya kita perbaharui server dengan apt update dan apt upgrade. Sudo apt update, kita langsung min y ya untuk menyetujui. Oke, kemudian kita jalankan sudo apt upgrade, min y juga untuk menyetujui, langsung ya. Oke, kita diminta untuk melakukan restart server ya, karena kondisinya tidak memungkinkan ya. Jadi kita pilih beberapa service yang harus di restart, kemudian pilih OK. Oke, sudah selesai proses instalasinya dan proses update dan upgrade-nya. Selanjutnya kita bisa langsung install Nginx servernya dengan perintah ini ya, sudo apt install Nginx, klik Y untuk menyetujui.
Oke lagi, kita tidak ingin restart ya. Nginx-nya sudah terinstall, kita cek dengan service Nginx status aktif ya. Kita cek IP publiknya. Copy ulang IP publiknya. Oke, Nginx-nya sudah berhasil kita install. Selanjutnya kita lakukan setup firewall. Kita cek dulu list aplikasi yang sudah ada. Ini tekan Q ya untuk keluar. Di sini kita punya dua aplikasi ya, Nginx sendiri dan OpenSSH yang sedang kita gunakan koneksinya ini. Kita akan mengizinkan SSH dan Nginx full ya, untuk port 80 dan port 443. Oke, sudah kita masukkan dua ya, satu OpenSSH dan Nginx full. Kemudian bisa kita enable sekarang ya, UFW-nya atau uncomplicated firewall ya. Sebelumnya mungkin pendahuluan dulu bahwa UFW ini adalah firewall yang sudah terinstall ya secara default pada Ubuntu 22.04. Singkatan UFW adalah uncomplicated firewall ya. Jadi ini semacam firewall default yang sudah terpasang pada Ubuntu server 22.04. Kita lanjut dengan enable service-nya. Kita bisa cek dulu statusnya ya. Status ini masih inaktif, maka kita enablekan dulu. Akan ada peringatan ya bahwa kemungkinan SSH kita akan terputus. Namun kita sudah menambahkan koneksi SSH dan HTTPS untuk Nginx, maka kita pilih Y saja untuk mengaktifkan uncomplicated firewall. Kita cek lagi statusnya sudah aktif dan mengizinkan koneksi OpenSSH Nginx full. Oke, cukup untuk firewall. Kita lanjutkan. Ini sebenarnya sudah kita lakukan tadi ya, pengecekan status Nginx. Tadi sudah running ya, kita sudah tes di browser. Nah, di sini juga kita kalau memang belum start, kita bisa jalankan perintah ini untuk memulai Nginx ataupun dengan stop ya untuk melakukan pemberhentian Nginx. Nah, juga ketika kita ingin Nginx-nya berjalan saat server kita up, maka kita harus mengenable Nginx-nya melalui sistem CTL ya, atau sistem control enable Nginx. Nah, maka nanti ketika server kita up, Nginx-nya juga akan ikut up atau berjalan service-nya. Untuk melihat versi Nginx, kita jalankan Nginx min-v ya. Sepertinya saya salah copy ya. Kita menggunakan Nginx 1.18.0 pada Ubuntu. Selanjutnya kita akan instalasi MySQL database server ya. Di Ubuntu 22.04, MySQL 8 itu sudah dimasukkan sebagai default repository untuk Ubuntu 22.04 ini.
Jadi kita bisa langsung install tanpa menambahkan atau memilih repo tertentu. Jadi langsung kita copy, kemudian kita pastikan di sini apt install MySQL server. Oke, tekan Y untuk menyetujui. Oke, lagi kita tidak ingin melakukan restart servernya. Oke, sudah selesai. Bisa kita cek service MySQL-nya. Service MySQL di status. Oke, sepertinya salah perintah. MySQL status. Sudah berjalan ya, MySQL Community Server aktif. Sudah aktif, kemudian kita juga bisa cek versi dari MySQL-nya. Kita menggunakan versi 8.0.30 di Ubuntu. Selanjutnya, sebelum kita bisa menggunakan MySQL, kita harus menjalankan script yang dinamakan MySQL Secure Installation ya. Namun sebelum itu kita juga harus mengganti metode dari bagaimana bagaimana MySQL melakukan autentifikasi atau otorisasi terhadap server MySQL-nya. Jadi kita ganti dari socket ya, menggunakan socket dari menggunakan user menjadi menggunakan password. Nah, jadi kita jalankan dulu dengan usernya langsung. Enter, kita langsung login ke MySQL-nya. Jadi defaultnya itu kita bisa login ke MySQL-nya menggunakan perintah ini atau menggunakan socket ya istilahnya. Nah, kita ganti user root ini menggunakan MySQL native password ya. Jadi tidak lagi menggunakan socket. Paste. Nah, ini silakan diganti passwordnya ya. Di sini untuk tutorial ini kita default biarkan seperti itu untuk memudahkan ya. Kemudian kita enter. Query oke ya, sudah berjalan. Kita bisa keluar dari MySQL servernya. Baru kita jalankan MySQL Secure Installation. Diminta passwordnya. Oke. Yang pertama, komponen dari validasi password ya. Untuk video ini kita tidak konfigurasi. Kita pilih no ya, atau tekan tombol lain. Ini untuk tingkat kesulitan dari passwordnya ya. Apakah mau merubah password rootnya? Sebaiknya iya ya. Di video ini kita tidak ganti passwordnya. Kemudian selanjutnya, apakah mau menghapus user lain? Yes, kita pilih yes. Apakah mengizinkan root login melalui remote? Tidak ya, kita tidak izinkan. Kemudian, apakah ingin menghapus database testnya? Yes, supaya bersih databasenya ya. Dan terakhir, apakah ingin di reload privilege-nya sekarang? Yes. Oke, kita sudah berhasil mengamankan MySQL kita dengan metode password. Kita cek sekarang MySQL min uroot, kemudian min p dengan password ya. Oke, kita sudah berhasil login dengan password di MySQL servernya. Nah, kita tidak diizinkan lagi menggunakan socket ya, atau melalui usernya langsung, karena kita sudah mengganti metode loginnya dengan password.
Selanjutnya kita melakukan instalasi PHP. Di sini secara default juga di Ubuntu 22.04 itu sudah menggunakan PHP versi 8.1 ya. Ini sudah yang terbaru kayaknya ya. Eh, Saat di video ini mungkin sudah ada 8.2 ya, tapi 8.1 itu masih relatif baru. Kita langsung copy saja. Kita clear dulu ini. Kita pastekan dan ini sudah ikut opsi min Y ya. Kita enter untuk melakukan proses instalasi dan langsung disetujui ya. Kita langsung memasukkan opsi min Y-nya atau strip Y-nya. Oke, lagi kita tidak ingin melakukan restart servernya. Sudah berhasil, bisa kita cek versi PHP-nya. Kita menggunakan PHP 8.1.2. Selanjutnya untuk konfigurasi PHP ini bisa kita lakukan sesuai kebutuhan ya. Bisa kita copy ini lokasi konfigurasi dari PHP-nya. Karena kita menggunakan Nginx, maka kita menggunakan PHP FPM ya. Enter. Kemudian untuk mencari kita tekan Ctrl W ya. Nah, kita masukkan ke pencariannya, misalnya ini ya, upload max. Nah, bisa kita ubah di sini upload max filenya 2 mega, bisa kita ganti misalnya dengan 20. Atau misalnya lagi post max size ya, atau memory limit lah ya. Ctrl W, kemudian memory limit. Nah, misalnya kita ingin meningkatkan menjadi 512 misalnya. Oke, cukup dua itu. Kemudian Ctrl O untuk menyimpan ya, enter. Kemudian Ctrl X untuk keluar dari editor ini. Nah, setelah ini, karena kita menggunakan PHP FPM, maka kita harus restart PHP FPM-nya. Oke, sudah berhasil. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi Nginx kita supaya bisa bekerja sama dengan PHP FPM yang sudah kita install sebelumnya. Pertama kita akan disable dulu site enable dan site available-nya default di konfigurasi Nginx-nya. Oke, kita remove ya. Kemudian kita buat folder di www ya, html untuk lokasi file dari website kita yang sudah kita konfigurasi domainnya di sini ya. Oke, kita lanjutkan dengan mengganti permissionnya dan ownernya menjadi punyanya www.stripdata ya. Dengan permission 755 dan ownernya adalah www.stripdata. Ini adalah user Nginx di
Ubuntu Server 22.04. Selanjutnya kita membuat konfigurasi virtual host-nya untuk domain atau subdomain yang sudah kita buat sebelumnya. Kita copy, kemudian kita buat nama konfigurasinya adalah nginx.henry.web.id. Langsung kita edit dengan nano ya. Dan kita pastikan konfigurasi di bawah ini. Paste ya. Jadi kita listen di port 80. Kemudian server name-nya adalah nginx.henry.web.id. Kasih root filenya var www.html nginx.henry.web.id/public ya. Indeksnya indeks HTML, index.php ya, karena kita akan menghubungkan dengan PHP dari nginx-nya. Kemudian location filenya yang akan dibaca dan location.php ya, atau ini adalah konfigurasi untuk mengalihkan file-file PHP ke PHP FPM ya, sebagai pemroses file PHP-nya. Ctrl O untuk menyimpan ya, Enter, Ctrl X untuk keluar. Selanjutnya kita buat semacam soft link ya dari website kita ke site enable-nya dari nginx. Oke, dari set available yang kita buat ini dia, dan kita soft linkkan ke site enable supaya di load oleh nginx-nya. Kita restart nginx-nya atau kita cek dulu ya, sudo nginx min t. Oke, konfigurasi tesnya successful ya. Jadi bisa kita restart nginx-nya. Sekarang kita lakukan tes dulu ya, apakah sudah sudah ada, apakah sudah di pointing domain kita tadi. Ping domain nginx.henry.web.id. Oh, masih belum ya. Kita cek, kita coba di browser ya. nginx.henry.id. Statusnya forbidden. Oke, dah benar nginx 1.18 Ubuntu. Oke, domainnya sepertinya sudah bekerja ya. Dari IP-nya juga, namun masih forbidden ya. Kita biarkan dulu. Selanjutnya kita akan memberikan SSL atau HTTPS untuk domain kita ini. Jadi Let's Encrypt ini menyediakan sertifikat SSL secara gratis ya. Ini berlaku sekitar 90 hari atau 3 bulan. Namun kita sebelum masanya habis, kita bisa memperpanjang domain atau subdomain tersebut untuk perpanjangan SSL-nya. Oke, kita langsung install Let's Encrypt-nya atau Certbot-nya juga ya. Enter, Y untuk menyetujui. Sama, kita tidak ingin melakukan restart servernya. Kita sudah install, kemudian kita request sertifikat SSL-nya untuk subdomain nginx.henry.web.id, emailnya henry.web.id, langsung redirect dari HTTP ke HTTPS, dan kita menyetujui term of service dari Certbot-nya. Paste, kemudian enter. Yes ya, kita menyetujui. Oke, successful ya. Kita bisa cek domainnya sekarang.
Oke, SSL-nya sudah kita dapat ini. Kita sudah dapat SSL-nya. Ini dia ya, Nginx dari R3 dari Let's Encrypt ya. Oke, sudah berhasil untuk SSL-nya. Kemudian perpanjangan sertifikat SSL-nya bisa kita jalankan secara manual ya. Mungkin di eh, hari ke 80, 85 gitu. Bisa kita jalankan secara manual, namun kita sebaiknya menggunakan cron job ya atau cron tab ya. Kita masukkan di sana cron tab min E dan kita masukkan, kita pilih satu ini ya. Kita menggunakan editor nano dan di paling bawah kita masukkan ini perintah ini. Ini perintahnya akan berjalan pukul 2:10 setiap hari selama 7 hari dalam sebulan. Jadi let's encrypt renew ya untuk memperpanjang domain atau subdomain kita, SSL-nya ya, dan simpan lognya ke renew.log. Ctrl O untuk menyimpan ya, enter, kemudian Ctrl X, ada notifikasi installing new cron tab. Artinya kita sudah menambahkan cron job ya untuk perpanjangan sertifikatnya. Kemudian untuk tes konfigurasinya kita akan buatkan sebuah file info.php yang berisi versi dari PHP ya. Nanti kita coba di browsernya. Paste ke editor nano, kemudian kita ketikkan php.info, Ctrl X ya. Langsung keluar apakah mau menyimpan, pilih Y, kemudian enter. Sama saja ya. Kemudian simpan, sekarang kita tes info.php. Oke, kita sudah berhasil membuka file index.info.php yang sudah kita buat sebelumnya dan menampilkan informasi tentang PHP yang kita install. Artinya Nginx dan PHP-nya sudah berjalan sebagaimana mestinya. Kemudian tadi ada yang terlewat ya. Sampai saat ini kita sudah selesai ya ke tes konfigurasi. Kita akan kembali ke MySQL-nya. Kita sudah install MySQL. Nah, kita tidak menggunakan phpMyAdmin. Kita akan menggunakan tunneling untuk mengakses database server MySQL ini. Jadi di konfigurasinya kita sudah berhasil login, kemudian kita akan membuat tunneling untuk server kita. Jadi ini adalah konfigurasinya, kita menggunakan local port 12321 ke address lokal kita 127.0.0.1 melalui server AWS Training yang sudah kita connect ya, dan kita pengen mengakses localhost di port 3306 di server AWS Training ini, yang artinya MySQL servernya. Oke, kita aktifkan. Kemudian saya menggunakan database client namanya SQL Pro untuk di Mac ya, atau bisa menggunakan klien yang lain, MySQL Workbench atau misalnya DBweaver ya, atau yang lain ya. Kita menggunakan SQL Pro. Training, mana kita punya training ya? Training, oh ini. Nah, ini user root kita tadi portnya 12321 ya. Ini sesuai yang di sini ya. Ini sesuai yang di port yang di sini. Kemudian ini passwordnya
Kita tes connection dulu. Oke, berhasil ya, bisa kita langsung connect. Oke, kita berhasil connect ya. Ini error dari SQL Pro-nya ya. Nah, kita sudah berhasil terhubung dengan server database-nya melalui tunneling server AWS Training ya. Kita melakukan tunneling. Ini biasanya lebih aman ya untuk mengakses atau mengelola database server. Jadi kita tidak menggunakan phpMyAdmin. Oke, untuk database kita sudah berhasil connect. Kita coba add database, tes add ya. Oh, ada error lagi, ini dari SQL Pro-nya ya. Sepertinya tidak masuk database-nya. Oke, tidak apa-apa, yang penting kita sudah terhubung dengan servernya. Nah, di sini kita bisa ya melakukan layaknya manajemen database ya, menambah database, melakukan query dan sebagainya. Kita tutup SQL Pro, kemudian kita tutup tunnelingnya. Oke, kayaknya cukup ya. Bagaimana kita melakukan konfigurasi instalasi Lamstack ya, Nginx dan PHP MySQL di Ubuntu Server 22.04. Nah, jika ada yang nyangkut atau error mungkin bisa berikan komentar ya, kita carikan problem solutionnya bersama-sama. Demikian, semoga memberikan manfaat ya. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.